Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sukendri di channel saya Edi Sukendri Hamzah. Oke, kali ini pertemuan kita tentang materi program linier. Program linier ini adalah merupakan materi matematika wajib di kelas 11 semester ganjil. Oke, sebelum masuk materi program linier, ada beberapa materi yang harus kita kuasai. Pertama, yaitu tentang persamaan linier. Persamaan linier ini terbagi menjadi A. Persamaan linier dengan satu peubah. Kita perhatikan di sini ada koordinat kartesius. Kita tahu bahwa koordinat kartesius ini adalah merupakan sumbu X atau biasa disebut dengan absis, dan ini adalah merupakan sumbu Y atau biasa disebut dengan sumbu ordinat. Kita tahu bahwa di daerah ini, wilayah ini adalah merupakan daerah kuadran 1, yang mana harga X-nya di sini bernilai positif, kemudian Y-nya bernilai positif. Wilayah di sini adalah merupakan daerah kuadran 2. Daerah kuadran 2, X-nya di sini bernilai negatif dan Y-nya di sini bernilai positif. Kemudian wilayah ketiga di sini atau daerah kuadran 3, yang mana X-nya di sini adalah bernilai negatif dan Y-nya juga bernilai negatif. Kemudian wilayah ini atau kuadran 4 ini X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Oke, yang pertama misalkan kita menentukan persamaan linier untuk X sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2, berarti dia adalah di kuadran 1 dan 4. Di sini 1, di sini 2. Maka di sini garisnya adalah X sama dengan 2. Kemudian kalau dia ke sebelah sini, misalkan 1, 2, 3, maka ini namanya persamaannya adalah Y sama dengan 3. Kemudian apabila dia pada garis ini, pada sumbu X, maka dia ini sumbu X, tapi nama persamaannya menjadi Y sama dengan 0. Berarti di sini adalah Y sama dengan 0. Kemudian apabila di sebelah sini, misalkan kita mengambil negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, maka ini nama garisnya adalah X sama dengan negatif 4. Setelah tadi kita perhatikan adalah merupakan persamaan linier dengan satu peubah. Sekarang kita lanjutkan masih pada persamaan linier dua peubah atau dua variabel. Yang mana variabel di sini yang kita gunakan adalah variabel X dan variabel Y. Seperti contoh di sini, 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Untuk memudahkan ini gambarnya, maka kita menggunakan titik potong. Boleh kita buat titik potong seperti ini. Ini adalah X, ini adalah Y. Ini adalah X, Y. Kita perhatikan di sini. Kalau X-nya, harga X-nya sama dengan 0, berarti 2 dikali 0, berarti ini adalah 0. Kemudian 3Y sama dengan 6, berarti Y-nya adalah 6 dibagi 3, maka Y-nya adalah 2. Kalau titik potongnya Y-nya sama dengan 0, berarti 2X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 6. Berarti dengan demikian 2X sama dengan 6, berarti X-nya sama dengan 6 dibagi 2, maka di sini adalah 3. Jadi ini 0,2 dan sebelah sini adalah 3,0. Kemudian kita gambar menggunakan koordinat kartesius seperti tadi. Di sumbu X, ini sumbu Y. Kita perhatikan 0,2 berarti X-nya 0, Y-nya 2. 0,2 berarti di sini dia 1, 2. Berarti 0,2 dan 3,0 berarti di sini 1, 2, 3.
Oke, kemudian ini adalah 0,2, ini adalah 3,0, kemudian kita garis titik potongnya, sehingga nama garis ini adalah 2x ditambah 3y sama dengan 6. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah x dikurang 3y sama dengan 6. Yang pertama, titik potongnya untuk x-nya sama dengan 0, berarti di sini adalah 0. Dengan demikian berarti negatif 3y sama dengan 6, berarti y sama dengan 6 dibagi negatif 3, maka y-nya adalah negatif 2. Dengan demikian berarti titik potongnya adalah 0, negatif 2. Kita lanjutkan, sekarang gantian, kalau tadi x-nya sama dengan 0, sekarang y-nya sama dengan 0. Kalau y sama dengan 0 berarti negatif 3 dikali 0 berarti sini 0, berarti langsung x-nya sama dengan 6. Berarti dengan demikian sini menjadi 6,0. Kemudian kita gambar persamaan tersebut. Ini adalah sumbu x, ini adalah sumbu y. Kita tahu 0, negatif 2, x-nya 0, y-nya negatif 2 di sini. Negatif 2. Kemudian 6,0 berarti berada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah 0,2, kita hubungkan. Oke, maka nama garis ini adalah x dikurang 3y sama dengan 6. Kita lanjutkan. Kalau yang tadi, yang pertamanya adalah persamaan linier. Yang berikutnya yang kedua adalah pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier juga terbagi dua. Yang pertama adalah pertidaksamaan linier dengan satu peubah atau satu variabel. Kita perhatikan di sini ada beberapa contoh, misalkan x-nya besar dari 3, kemudian y-nya kurang dari sama dengan negatif 4, kemudian x-nya kurang dari 6, kemudian y-nya lebih dari sama dengan 0. Kita perhatikan dalam bentuk satu gambar. Pertama kita buat dulu adalah koordinat kartesius. Kita tahu ini adalah sumbu x atau sumbu absis, kemudian ini adalah sumbu y atau sumbu ordinat, dan titik pusatnya adalah 0,0. Yang pertama, x lebih dari 3, x lebih dari 3 berarti kita ke persamaan x sama dengan 3. Tadi kita tahu bahwa x sama dengan 3, maka dia berada di sini. 1, 2, 3. X sama dengan 3. Kemudian karena di sini tidak ada tanda sama dengan, maka garisnya kita buat putus-putus. Kita kasih namanya adalah X sama dengan 3. Kalau kita tahu bahwa ke sebelah sana dia adalah merupakan besar, daerah penyelesaian sebelah sana besar daripada 3, yaitu 4, 5 dan seterusnya. Sementara ke sebelah sini 2, 1 dan seterusnya adalah kurang dari 3. Sementara yang diminta adalah lebih dari 3. Berarti daerah yang diminta adalah daerah bagian ini, maka daerah bagian ini adalah merupakan himpunan penyelesaian atau kita singkat dengan HP, yaitu himpunan penyelesaian. Kemudian karena saya menginginkan himpunan penyelesaian yang bersih, maka daerah arsirannya saya arsir ke sebelah sini. Kita lanjutkan, yaitu y kurang dari sama dengan negatif 6. Kalau tadi x, sekarang y-nya. Kita lihat y-nya negatif 4 persamaannya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Kita tahu bahwa y sama dengan negatif 4 ini persamaan. Karena di sini tidak ada sama dengan, maka dia lurus. Kita buat garis lurus. Nama garisnya adalah y sama dengan negatif 4. Kita tahu bahwa ke atasnya negatif 3, negatif 2, dan negatif 1 dan seterusnya adalah lebih dari. Sementara ke bawahnya adalah merupakan kurang dari. Yang diminta di sini adalah y-nya kurang dari sama dengan negatif 4. Berarti yang dimaksud adalah kurang dari negatif 4 ke daerah bawah. Karena daerah bawah yang saya inginkan adalah himpunan penyelesaiannya, daerah bersih, maka di sini HP-nya, maka saya arsirnya ke sebelah sini. Selanjutnya
X kurang dari negatif 2. Berarti persamaannya pada X sama dengan negatif 2. Berarti di negatif 2 di sini negatif 1, negatif 2. Kemudian karena tidak ada tanda sama dengan, maka garisnya putus-putus. Oke, nama garisnya adalah X sama dengan negatif 2. Ke sebelah sana lebih dari, ke sebelah sini kurang dari. Yang diminta adalah kurang dari. Karena yang diminta kurang dari, maka HP-nya adalah mulai dari negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Maka HP-nya di sebelah sini. Karena HP di sebelah sini, maka yang kita arsir sebelah kanan. Oke, satu lagi, Y lebih dari sama dengan 0. Kita tahu bahwa ini adalah garis X atau garis absis, maka persamaan di sini adalah Y sama dengan 0. Ke atasnya dia lebih dari, ke bawahnya dia kurang dari. Karena di sini sama dengan, maka garisnya adalah lurus. Yang diminta adalah lebih dari. Lebih dari 0 berarti adalah yang di atas, mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka HP-nya adalah yang di atas. Di sini HP-nya, maka yang kita arsir adalah di sebelah sini, HP atau himpunan penyelesaian. Oke, kita lanjutkan untuk contoh berikutnya, yaitu yang bagian B, pertidaksamaan linier dua peubah atau dua variabel. Di sini peubah atau variabelnya adalah X dan Y, kemudian lambang yang digunakan sini adalah lambang tidak sama, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih besar dari, sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Kita perhatikan di sini X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 6. Sebelum ke pertidaksamaan, kita buat dulu persamaannya seperti sebelumnya tadi. X ditambah 2Y sama dengan 6. Bisa kita buat tabel seperti tadi. Ini adalah X, Y. Ini adalah X, Y. Oke, kemudian di sini titik potongnya adalah X-nya 0 dan sini adalah Y-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti X-nya 0. Sini berarti 2Y sama dengan 6, berarti Y adalah 6 dibagi 2, maka Y-nya adalah 3. Jadi koordinatnya adalah 0,3. Kalau Y-nya yang 0, berarti 2 dikali 0 sini adalah 0, maka X-nya sama dengan 6, maka koordinatnya menjadi 6,0. Kemudian kita buat gambar persamaan dulu. Sumbu X, sumbu Y. 0,3 adalah sebelah sini, 1, 2, 3, ini adalah 0,3. 6,0 sebelah sini, 1, 0,0, 2, 3, 4, 5, 6,0. Kemudian dari 0,3 dan 6,0 kita buat garis, yang mana nama garis ini adalah X ditambah 2Y sama dengan 6. Ini adalah persamaan garis. Kemudian untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut, kita buat dulu soalnya. X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 6. Kemudian 6 kita pindahkan ke sini menjadi X ditambah 2Y kurang 6 lebih dari sama dengan 0. Ingatkan bahwa HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah lebih dari sama dengan 0. Karena dia lebih dari sama dengan 0, maka himpunan penyelesaian diinginkan adalah bernilai positif. Kenapa dia positif? Karena dia lebih dari sama dengan 0. Kemudian garis persamaan X ditambah 2Y sama dengan 6 ini, kita ambil salah satu titik. Misalkan yang mudah kita ambil titik ini. Titik ini adalah nama titiknya 0,0. Kenapa kita ngambil titik 0,0? Karena memudahkan kita. Apabila bilangan variabel ataupun bilangan dikalikan dengan 0, maka dia menghasilkan nilainya 0. Oke, kita masukkan. Jadi kalau garis ini adalah X plus 2Y sama dengan 6, kemudian titiknya melalui 0,0 masuk, kita ujinya 0,0 kita masukkan ke sini. Kita tahu bahwa ini garis 0,0 itu berada di bawah garis. Ingatkan bahwa 0,0 berada di bawah garis. Kita masukkan X-nya, kita ganti dengan 0, kemudian ditambah 2, Y-nya kita ganti dengan 0, kemudian dikurang 6. 2 kali 0 dikurang 6 berarti negatif 6. Artinya
ini garis apabila diambil 0,0 yang berada di bawah garis, maka nilainya bernilai negatif 6 di bawah garis. Berarti di atasnya adalah bernilai positif. Yang diminta adalah positif, maka HP-nya adalah yang di positif sini, daerah penyelesaiannya. Maka arsirannya kita ke sebelah sini. Kemudian karena di sini sama dengan, maka garisnya adalah lurus. Apabila dia tidak sama dengan, maka dia garisnya adalah putus. Selanjutnya, contohnya adalah 2x dikurang 3y kurang dari negatif 6. Bedanya dengan kesamaan pertidaksamaan tadi, kalau tadi ada tanda sama dengan, di sini tidak ada tanda sama dengan, kemudian di sini ada negatif. Kita perhatikan, kita buat dulu persamaan, maka persamaannya adalah 2x dikurang 3y sama dengan negatif 6. Seperti biasa kita buat tabelnya dulu, boleh. Kita buat tabel titik potong. Di sini adalah x, y, ini x, y, kemudian ini 0, ini 0. Kita lanjutkan. Kalau x-nya sama dengan 0, berarti 2 dikali 0, 0. Sehingga di sini menjadi negatif 3y sama dengan negatif 6. Berarti y sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2, maka y-nya adalah 2. Kalau y 2, maka koordinatnya 0,2. Lanjut, kalau y-nya yang sama dengan 0, berarti negatif 3 dikali 0 ini adalah 0. 2x sama dengan negatif 6, berarti x-nya adalah negatif 6 dibagi 2. Maka x-nya sama dengan negatif 3. Jadi di sini negatif 3,0. Oke, kita lanjutkan. Setelah dapat titik potong, maka kita lanjutkan gambar himpunan penyelesaiannya. Ini adalah sumbu x, ini sumbu y. Kita lihat di sini adalah 0,2, x-nya 0, y-nya 2, 1, 2. Di sini negatif 3,0. Kalau sini adalah 3,0, negatif 3 berarti sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 3,0. Kemudian ini adalah 0,2. Kita buat garis. Karena di sini tidak ada sama dengan, maka garisnya putus-putus. Jangan lupa dikasih nama. Ini nama garisnya adalah 2x dikurang 3y sama dengan negatif 6. Kemudian cara menentukan daerah penyelesaiannya, kita buat soalnya tadi 2x dikurang 3y kurang dari negatif 6. Kemudian negatif 6 ini kita pindahkan ke sini menjadi 2x dikurang 3y ditambah 6 kurang dari 0. Ingatkan bahwa daerah penyelesaiannya adalah kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti dia adalah bernilai negatif. Kemudian ini garis kita ambil titik 0,0. 0,0 di sini yaitu berada di bawah garis ini. Tampilkan 0,0. Masukkan 2 dikali 0 adalah 0, 3 dikali 0 adalah 0, berarti tambah 6, maka di sini bernilai 6. Artinya apabila ini garis kita ambil titik 0,0, maka nilainya di sini adalah bernilai positif 6, maka di atasnya bahkan adalah bernilai negatif. Yang diminta apa? Yang diminta adalah negatif, maka HP-nya di negatif. Maka yang kita arsir adalah sebelah sini. Demikianlah materi kita tentang program linier, yaitu mengenai tentang sistem persamaan dan pertidaksamaan. Jangan lupa tonton terus di channel saya, Edi Sukendri Hamzah. Mudah-mudahan materi ini membawa berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.